TOA ZS 1030 speaker dinding tersedia 8 ohm juga 330 ohm. Kita langsung aja buka. Produksi Indonesia. Saya beli online ya di Bukalapak dengan harga kisaran 600 ribuan ya. Kenapa saya online? Karena di sini sempetannya kemarin seharga 800 ribuan ya. Oke, kita congkel langsung. Ada kardusnya tebel untuk safety ya, untuk biar jatuh nggak terluka. Untuk informasi produk, buang di tempat sampah. Nah, ini untuk unitnya kita angkat. Mantap. Ya. Terus cuman kardus saja ini, dan di sini tersedia briket untuk ditaruh di tembok. Sudah habis ya, ini aja. Unitnya 2 ini. Swat taruh. Balik. Wow, cukup keren ya untuk desainnya. Keren, cocok untuk ditaruh di dinding. Tapi yang kurang sesuai ini saya kok ada bentuknya ini lebih tipis gitu, mungkin lebih enak dipandang, tapi mungkin karakter lebih middle. Dan kita lihat spesifikasi. Oh, balik nih. Desain yang di belakang ya. Ini tanpa briket juga, waduh. Ini tanpa briket juga sudah bisa karena ada cantolan pakunya. Ini miring juga bisa ya. Miring bisa, tegak juga bisa. Dan untuk switch ini tersedia 330 ohm, ada 30 watt, 20 watt, 500 ohm, 15 watt, 670. Kayak sejenis apa ini ya, pilihan ya untuk power yang masuk, yang dikonsumsi oleh speaker ini. 5 watt 2 kilo ohm ataupun 8 ohm. Ini impedansi rendah, jadi langsung power OCL gitu ya. Ini milih 100 volt atau yang 8 ohm. Oke. Untuk tesnya kita pasang aja nanti di tembok, kemudian kita tes. Sedia 2 kabel, biasanya 3, ini hanya 2. Kurang pas kalau nggak kita bongkar isinya. Ikuti Jen. Oh iya, ya. Belum dicoba udah dibongkar. Mantap.
Ternyata seperti ini isinya. Mana? Nah. Satu tweeter, satu speaker toa 8 ohm khusus ini toa. Untuk powernya kurang tahu saya, mungkin sekitar 30 watt. Untuk speaker kita copot ya. Kemudian ada busa untuk peredam biar kemungkinan tidak mudah feedback. Untuk mantul ke plastik kan biasanya dung dung untuk meredam pantulan, meredam gaung, bukan gaul ya. Untuk trafonya sendiri bisa dilihat. Untuk modenya tinggal kita pilih 16 ohm, ini direct langsung 8 ohm dan 2 kilo, 1 kilo, 670, 500 ohm, 330. Tinggal kita sesuaikan dengan amplifier kita ya. Di mode select pilihan di belakang sudah ada. Bila kita menggunakan amplifier biasa 8 ohm, bisa kita pilih 8 ohm. Kalau ampli toa biasanya menggunakan impedansi tinggi. Ini universal speaker, pengeras suara universal. Nah, tersedia semua impedansi. Ini seperti ini ya. Ini kabel input. Dan yang putih ini ternyata bukan negatif, tapi yang putih bukan positif tapi negatif ya. Kita lihat 0 ya, bagian sini di posisi 0 untuk kabelnya sendiri, dan di 8 ohm ini hitam di jumper dan dikonsumsi di trafonya. Untuk switch output trafo ke mana ini, speaker 8 ohm ini langsung ya, ada switchnya speaker. Kemudian tweeter tanpa ada cross ya, crossnya cuman apa ini, minimalis ya, hanya menggunakan kapasitor 1,5 ya, kapasitor sejenis kapasitor filter ya, bipolar, khusus untuk tweeter. Kita coba lihat dalemannya. Oh, jenisnya ternyata woofer. Untuk speakernya sendiri yang model seperti ini ya, ini lebih ke low, mid low high. Kita coba aja lihat spek frekuensinya, responsifnya di frekuensi berapa. Kemungkinan beda dengan yang warna putih itu, yang tipe berapa ya saya lupa. Boxnya nggak seperti ini, cuman seperti ini speakernya. Ini juga mirip, terjual di pasaran ya, jenis woofer. Udah, kita pasang kembali aja. Tetap merek tidak bisa bohong bro ya, kualitas box, speaker, trafo matching, sudah pilihan yang jelas ya. Jadi kalau kita rakit sendiri, speakernya cuma kecil ini, cuma segini, mungkin harga 50.000 ini ya, mungkin banyak di pasaran ya speaker seperti ini, 60 atau 50.000 ini sudah dapat kisaran 4 in ini ya, kisaran 4 in. Kalau di speknya 4 in. Oke. Dulu di bagian buku petunjuk ya, mungkin nggak terlalu penting ya buat kita yang sudah mahir dalam pemasangan.
Mungkin buat teman-teman yang baru saja pegang speaker seperti ini ya, yang perlu ingat impedansinya saja ya. Biasanya suaranya kok sember ini, nah, karena impedansinya amplifier sama speaker nggak sesuai. Seperti itu juga, kadang mudah jebol juga karena impedansinya juga nggak sesuai. Nah, ini sudah ada ya buku pembelajaran seperti ini, bisa dibaca sendiri aja. Ini seperti ini saja. Kemudian untuk spesifikasi ya, two-way bass reflex system. Nah, namanya aja sudah bass reflex system. Jadi woofer ya untuk desain speakernya. Inputnya maksimal 30 watt. Impedansi ada 8 ohm. Yang lain seperti ini sudah saya sebutkan juga tadi. Untuk mengubah tinggal merubah ya switch. Oke, frekuensi respon ini 70 sampai 20 Hz ya, cukup tinggi ya. Ini bisa sampai 70, jadinya low ya, low, mampu dia difungsikan sebagai low ya, 70 sampai 20. Untuk high-nya juga lumayan tinggi ya, nih batasan ini 20. Low frekuensi ukurannya 12 cm untuk speakernya. Untuk high-nya 2,5. Oke ya, seperti ini aja. Buka trafo nih. Nah, ada juga dua jenis ya, warna merah, warna hitam sama warna putih. Ini serinya B sama W, white, black. Oke. Mungkin segitu aja, kita tes nanti setelah pemasangan. Nah, 7, 1, 2, 1. ada mepet, 7, 1, 2, dicoba. ada. Oke. Karakternya sebenarnya flat, cuman agak lebih ke low. Ini udah pakai limiter, jadi nggak sampai teriak-teriak pecah ya.